Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Ayo mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Dan submateri pada hari ini adalah mencintai Al-Quran. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar agar Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, coba siapa yang masih ingat ada berapa jumlah kitab Allah Subhanahu wa taala? Iya, benar sekali. Ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan keempat kitab Al-Qur'an. Pada dasarnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mengandung ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan agar menjadi pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mempercayai kitab suci Al-Quran berarti percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran sebagai tuntunan atau pedoman hidup bagi kita agar kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Quran pertama kali turun adalah surat Al-Alaq yang pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang tahanus atau perenungan di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama Al-Qur'an pada bulan Ramadan, yakni pada tanggal 17 Ramadan dan disebut sebagai malam Nuzulul Quran. Selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran beserta artinya. Pertama, Al-Furqan, artinya pembeda antara benar dan salah. Kedua, Az-Zikir, artinya pemberi peringatan. Ketiga, Asy-Syifa, yang artinya obat atau penyembuh. Keempat, Al-Huda, yang artinya petunjuk. Kelima, Al-Bayan, yakni sebagai penerang. Keenam, Al-Qalam, artinya firman, dan An-Nur yang artinya cahaya. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, semangat dalam beribadah. Ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menumbuhkan sikap optimis. Dan kelima, kehidupan manusia menjadi tertata. Baiklah anak-anak, saatnya mengerjakan tugas. Soal pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Kedua, Al-Quran disebut juga Al-Huda yang artinya adalah. Ketiga, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi.
Keempat, jumlah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini ada. Kelima, nama lain Al-Qur'an adalah Al-Furqan yang artinya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahaminya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.